Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, apa kabar? Kita bersuka cita, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan perkataan Tuhan. Dan lewat renungan mingguan kali ini, saudaraku, satu pembelajaran bagi kita semua tentang sembrononya orang benar. Mari kita buka di dalam Amsal 25 ayat yang ke-26. Kita merenungkan perkataan dari Amsal ini, yaitu yang tulis oleh Salomo. Di dalam Amsal 25 ayat 26 dikatakan demikian, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Wow, puji nama Tuhan, saudaraku. Ini satu hal yang menjadi pelajaran kita, bagaimana kehidupan orang yang benar ternyata punya kesembronoan juga. Dan dikatakan seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Jadi digambarkan sesuatu hal yang buruk sekali. Seperti mata air yang semestinya jernih, seperti mata air yang semestinya itu bermanfaat, seperti mata air yang bisa dibuat untuk menghilangkan dahaga. Tapi di dalam ayat 26 dari Amsal 25 ini dikatakan seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Gambaran dari orang benar, dari orang yang percaya Tuhan tetapi hidupnya khawatir di hadapan orang fasik. Nah, kekhawatiran itu bisa terjadi pada siapapun, saudaraku yang kasih Tuhan. Kekhawatiran bisa terjadi pada siapapun. Bahkan orang yang terdekat dengan Tuhan sekalipun, yang maksudnya orang yang saleh, orang yang setia kepada Tuhan, dia tidak dapat menghindari kekhawatiran yang datang dalam hidup dia. Tetapi kita lihat kesembronoan yang terjadi ketika kekhawatiran itu ditunjukkan di hadapan orang fasik, di hadapan orang yang jahat, di hadapan orang yang tidak setia kepada Tuhan, di hadapan orang yang senang dengan jahat, yang senang dengan tipu muslihat, yang senang dengan hal-hal yang buruk. Justru di hadapan mereka kita tunjukkan rasa khawatir itu. Artinya apa? Kita sedang bergeser posisi hidup kita dari hidup dalam posisi berpihak kepada Tuhan, sekarang berpihak kepada menjauh dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada orang fasik untuk membenarkan pola hidup orang fasik itu, supaya mereka tidak mempercayai Tuhan, supaya artinya membenarkan bahwa pilihan orang fasik yang jauh dari Tuhan itu betul. Nah, itulah seperti mata air yang keruh, sumber air yang kotor. Itulah orang benar yang punya rasa khawatir dan kemudian ditunjukkan kepada orang fasik. Lalu semestinya bagaimana? Nah, semestinya orang benar tentu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita kalau sudah mengaku sebagai orang benar, orang percaya kepada Tuhan, tentu kita percaya kepada Dia yang kita percayai, yaitu Tuhan, bahwa Dia sanggup memelihara hidup kita. Itulah sebabnya dalam tulisan Petrus itu dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dialah yang memelihara hidupmu. Nah, kita serahkan, bukan kita tunjukkan, bukan kita ceritakan, bukan kita sampaikan kepada orang fasik bahwa kita khawatir khawatir terhadap masa depan, khawatir terhadap kehidupan yang sekarang dihadapi, khawatir terhadap persoalan yang tidak selesai. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan, seolah-olah kita membenarkan orang fasik itu yang jauh dari Tuhan. Kamu benar, ternyata kamu benar, jauh dari Tuhan itu benar. Saya yang dekat dengan Tuhan punya rasa khawatir. Nah, ini seperti mata air yang keruh dan sumber air yang kotor. Nah, saudara yang kasih Tuhan yang menyaksikan renungan mingguan kali ini, berhati-hatilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berhati-hatilah sebagai orang yang benar. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan orang yang kudus, bukan orang yang sempurna, tapi orang yang dibenarkan Tuhan. Jadi orang yang dibenarkan Tuhan, tentu kita punya satu keyakinan
Kalau saya berdosa dibenarkan Tuhan, saya yakin dan percaya segala macam persoalan hidup saya yang membawa saya kekhawatiran, pasti Tuhan tolong. Bukan kemudian sembrono kita menyatakan kekhawatiran kita itu di hadapan orang fasik. Itu adalah mata air yang keruh dan sumber yang kotor, jauh dari hidup menjadi berkat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran dan tetaplah percaya kepada Tuhan, sumber pertolongan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.